Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku, Naila Najmi Sipa dari SMK Negeri 2 Purwakarta, kelas 11 TKJ 2. Nah, hari ini tuh aku akan membahas tentang materi mikrotik akses. Nah, apa aja sih pembahasan yang kita bahas hari ini? Yang pertama itu ada metode akses router US. Yang kedua, akses router board menggunakan Winbox. 3. Menu hostname IP address pada mikrotik. 4. Tampilan menu pada mikrotik. 5. Akses router virtual PNET-Lab. 6. Gambar web atau webvik. 7. Pengaturan cepat atau quickset. 8. Telnet dan SSH. Dan yang terakhir yaitu konsep serial console. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu metode akses router US. Nah, di sini ada beberapa metode atau akses yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada keyboard, langsung di PC ya guys. Terus kalau ini tuh hanya membutuhkan tag base saja, tidak menggunakan GUI dan tidak membutuhkan IP. Nah, terus yang kedua itu ada serial console. Nah, ini sama kayak yang pertama, hanya menggunakan tag base saja. Terus yang ketiga ada remote server atau telnet SSH. Nah, ini tuh berada di layar 3 dan hanya membutuhkan tag base dan IP saja. Terus yang keempat itu ada Winbox. Nah, untuk Winbox ini ada di layar 2, ini hanya menggunakan tag base dan GUI, tapi tidak membutuhkan IP. Terus yang kelima ada FTP, yaitu berada di layar 3. Nah, ini tuh hanya menggunakan tag base dan IP saja. Terus yang keenam itu ada API, yaitu Showcase Programming. Nah, ini tuh hanya membutuhkan IP saja. Terus yang selanjutnya itu ada Quickset dan Webvik atau HTTP berada di layar 3. Nah, ini membutuhkan semuanya, membutuhkan tag base, GUI, dan IP. Terus yang selanjutnya ada MAC Telnet. Nah, ini ada di layar 2, hanya membutuhkan tag base. Selanjutnya ada lokal atau Winbox terminal menu. Nah, ini sama ya, hanya menggunakan tag base. Dan yang terakhir itu ada mikrotik app. Nah, ini tuh biasanya ada di Android atau iOS. Nah, ini tuh juga menggunakan semuanya, menggunakan tag base, membutuhkan GUI, menggunakan IP. Selanjutnya kita membahas tentang akses router robot. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa akses yang ada di tabel tadi. Yang pertama itu kita akan menggunakan akses router robot dengan Winbox. Nah, kenapa dengan Winbox? Karena Winbox ini yaitu cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik. Nah, ini tuh untuk aplikasi Winbox available on Windows, itu terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, di sini ada topologinya. Jadi dari laptop kita itu terhubung menggunakan kabelan kepada Ether 2. Kemudian kita masuk ke menu Winbox atau aplikasi Winbox. Nah, tampilan pertamanya itu seperti ini. Nah, kemudian di sini tuh ada usernya itu admin dan passwordnya itu blank atau kosong. Jadi kalian tidak harus menggunakan password juga, tetap bisa ya. Terus setelah itu kalian bisa langsung connect saja. Setelah klik connect, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul beberapa tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kiri itu beberapa fitur-fitur yang ada di dalam Winbox-nya. Nah, ada Browse, PP, Mesh, dan lain-lain. Nah, tapi di sini aku bakal menjelaskan cara menambahkan IP atau mengganti IP. Nah, di sini kalian bisa klik menu IP, terus ke address, terus kalian klik tambah atau plus, kemudian kalian bisa langsung isi IP address-nya, misalnya kelas A, B, dan C. Di sini ada 192.168.1.1/24. Nah, kemudian interface-nya kita ganti menjadi Ether 2 seperti yang awal. Setelah itu kalian bisa lanjut klik OK. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang tampilan-tampilan atau fitur-fitur mikrotik yang ada di menu Winbox. Nah, di sini yang pertama itu ada admin. Bacaan admin itu tuh untuk username-nya. Terus yang ini itu adalah IP address atau MAC address-nya. Selanjutnya di sini ada hostname-nya. Hostname-nya itu mikrotik.
Dan untuk yang ini itu adalah versionnya, misalnya 64 bit, 84 bit dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada bacaan session. Nah, session ini tuh untuk menyimpan session Winbox seperti menu save dan lain-lain. Selanjutnya ada setting. Nah, kalau setting ini tuh misalnya mau zoom in atau zoom out gitu. Terus yang selanjutnya itu ada menu undo atau redo, dan selanjutnya juga ada save mode. Nah, save mode ini untuk remote access router jika terjadi kesalahan di connect-nya. Dan selanjutnya yang ini adalah fitur-fitur atau menu bar yang ada pada Winbox. Nah, yang sini tuh ada sebelah kiri tuh menu Winbox ya. Yang pertama itu ada Quick Set. Nah, kalau Quick Set ini fungsinya itu untuk konfigurasi cepat. Terus ada Capsman. Nah, ini tuh untuk kontrol-kontrol jaringan dan lain-lain. Terus ada interface, ada wireless, ada bridge, ada PP, ada switch, ada mesh, ada IP yang tadi. Terus ada routing, ada sistem, ada quest, ada file, ada log, ada radius, ada tools, ada new terminal, dan lain-lain. Selanjutnya ada akses virtual root MikroTik NetLab with Winbox. Nah, NetLab ini adalah lab alat emulator jaringan paket. Nah, ini tuh persiapkan environment NetLab yang sudah tersedia di perangkat virtual MikroTik. Lalu kalian persiapkan aplikasi Winbox dan lakukan koneksi antara ISP dengan router. Kemudian connect virtual MikroTik using Winbox. Selanjutnya ada gambar web. Ini mengakses router baud menggunakan Webfig. Nah, Webfig ini diperkenalkan sejak router US versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, Webfig ini mensupport IP versi 4 dan IP versi 6. Juga support HTTP dan HTTPS. Nah, Webfig ini tuh sebagai alternatif dari Winbox. Nah, untuk aksesnya kalian bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://IP router. Selanjutnya ada pengaturan cepat atau quickset. Nah, quickset ini seperti yang sudah aku bilang tadi, itu untuk mengkonfigurasi secara cepat. Nah, settingan dasar router ini dalam satu jaringan dan dapat diakses melalui Winbox atau Webfig. Selanjutnya ada Telnet dan SSH. Nah, Telnet atau Telecommunication Network itu adalah protokol untuk akses remote ke perangkat lain. Telnet ini mengirim data dalam bentuk plain text dan tidak terenkripsi. Nah, namun minusnya atau kekurangannya itu Telnet ini kurang aman dan rentan disadap. Selanjutnya ada SSH atau Secure Shell. Nah, SSH adalah protokol untuk akses remote yang aman dan terenkripsi. Nah, SSH ini melindungi data login dan komunikasi dari penyadapan. Umumnya digunakan juga untuk mengelola server Linux atau Unix secara aman. Jadi kesimpulannya, SSH adalah versi lebih aman dari Telnet dan lebih direkomendasikan untuk penggunaan modern. Selanjutnya ada konsep serial console. Serial console adalah metode komunikasi antara komputer dan perangkat jaringan seperti router atau switch yang menggunakan kabel serial, yaitu RS-232. Nah, ini tuh digunakan untuk konfigurasi awal perangkat jaringan atau troubleshooting saat perangkat tidak bisa diakses lewat jaringan dan akses langsung tanpa butuh IP address. Biasanya juga diakses lewat aplikasi seperti PuTTY, TeraTerm, atau Hyperterminal. Nah, serial console ini memungkinkan teknisi mengakses dan mengatur perangkat secara langsung melalui port fisik saat belum terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada cara menggunakan serial console. Nah, cara menggunakannya itu yang pertama, kalian sambungkan kabel serial. Yang kedua, hubungkan port serial PC atau laptop ke konsol port perangkat atau router atau switch pakai kabel konsol. Nah, biasanya itu ada RJ45 atau USB dan lain-lain. Terus yang ketiga, kalian gunakan aplikasi terminal, buka software seperti PuTTY atau TeraTerm atau Hyperterminal.
Lalu atur koneksi serialnya, misalnya portnya yang sesuai, terus baud rate-nya 9600, data bitnya 8, parity-nya non, stop bitnya 1, dan flow control-nya 0. Lalu kalian klik open. Setelah itu, kamu bisa langsung mengakses CLI atau command line interface ke perangkat untuk konfigurasi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.